ini, akhir-akhir ini Kemenang sendiri sedang menggerakkan kembali Bapak Ibu, menggencarkan kembali yang namanya moderasi beragama. Jadi kita diberikan para penyuluh ini untuk memberikan penyuluhan kepada setiap umat melalui gereja-gerejanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita di sini semua sudah melakukan yang namanya moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman pertama saya mau sharing dulu gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah mengalami seperti yang saya alami. Ketika tahun 2012 saya kuliah, sebelum saya kuliah PAK begitu teologi, saya kuliah di BSI ambil akuntansi. Tapi hanya di satu. Kalau kuliah di reguler begitu kan berbagai macam orangnya, agamanya macam-macam. Kebetulan di kelas saya itu dari 35 orang hanya saya yang Kristen. Nah, awal-awal karena teman saya itu ada yang pakai kerudung, ada yang enggak juga. Jadi belum kelihatan nih. Ini Lilis Kristen nih, belum kelihatan seperti itu. Masih santai aja. Jadi berteman kuliah seperti itu. Asik, pertamanya nempel aja ke teman saya nih, perempuan juga sih. Nah, dan dia orangnya berkerudung gitu. Pulang kuliah bermain ke kosannya saya, Lis ayo main, oh ayo gitu. Nggak tahu lama-lamaannya kok tiba-tiba menjauh. Ini kisah nyata yang saya alami. Makanya ketika pemerintah menggerakkan ini, saya itu jadi kayak, oh iya ini harus benar-benar dinyatakan begitu. Menjauh teman saya ini, tapi saya nggak bertanya sama teman yang lain. Saya enjoy aja. Loh, orang masih banyak teman yang lain kok. Meskipun yang lainnya itu Muslim gitu, tapi banyak juga yang nggak berkerudung gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan. Usut punya usut, ternyata kenapa teman saya ini menjauh yang tadinya sudah akrab main ke kosan, karena dia sudah tahu saya Kristen. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Loh, saya mungkin dia bagian yang dari yang fanatik begitu ya. Saya juga nggak salahkan itu. Namanya saya juga dulu masih polos, belum mengerti yang namanya teologi ya Bapak Ibu, ya polos-polos saja. Ya udah lu nggak mau teman sama saya. Masih banyak ini teman gitu kan. Tapi saya di satu titik saya mikir gini, apa yang salah ya dengan agamaku gitu? Apa yang salah? Saya dia berlaku Kristen dia menjauh gitu. Kok yang lainnya enggak? Nah, jadi berbagai macam Bapak Ibu, aneh. Tapi saya nggak menanyakan dia kenapa sih, namanya dulu belum tahu teologi ya, cuek lah begitu. Akhirnya teman saya juga ini banyak juga yang tanya-tanya, Lis gimana sih Kristen itu? Katanya begini ya, Allahnya 3, Tuhannya 3 ya. Terus kenapa kalau Kristen itu ke gereja bisa pakai sepatu? Nah, saya menjawab itu kan pada saat belum punya ilmu teologi kan saya bingung. Saya jawab saja dengan sepengetahuan saya begitu. Sebenarnya Tuhan kami itu satu. Loh kok ada ini? Nah, panjang ceritanya. Kita belum punya pengetahuan itu. Tapi dari sekian teman saya yang Muslim itu hanya yang satu itu yang nggak mau lagi sampai detik ini itu nggak mau berteman. Oke, nggak apa-apa. Nah, begini Bapak Ibu, saya jadi heran setelah sini saya berpikir, bukankah keberagaman itu adalah anugerah Tuhan? Pemberian Tuhan. Semua manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang sama satu pun. Begitu. Terkhusus nih Indonesia. Kebetulan Indonesia ini Tuhan berikan penuh dengan keberagaman. Itulah uniknya Indonesia. Mulai dari etnis, budaya, bahasa, terutama agama. Begitu. Berbeda, nggak ada yang sama. Lalu rasa saya begini, lucu lah kalau
yang beragam, dari sononya memang Tuhan berikan beragam. Kemudian gara-gara keberagaman itu kita jadi saling menjauh. Kemudian kita jadi saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kemudian kita istilahnya itu banyak agama-agama di luar sana merasa ya ajarannya yang paling benar, agamanya yang paling benar. Oh, agamaku yang menyelamatkan. Banyak-banyak berbuat baik deh biar selamat, istilahnya begitu. Enggak berbuat baik yang buat selamat, tapi hanya Tuhan Yesus. Nah, itulah yang terjadi di antara kita di sini, di Indonesia ini. Kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita oleh pemerintah Indonesia. Bahkan kita diberi hak untuk menyatakan bahwa agama dan ajaran pula yang paling benar, gitu. Tetapi kita jangan sampai lupa sebagai masyarakat Indonesia yang beragam ini, kita jangan sampai lupa kita juga harus menghargai, menghormati sesama kita yang memeluk agama lain, yang menyatakan bahwa ajarannya lah yang paling benar dan yang paling baik. Gitu. Sebenarnya permasalahan agama ini gak perlu dipermasalahkan sebenarnya, gak perlu dipermasalahkan, tapi asal intinya itu kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Kita bisa hidup rukun dan harmonis kok, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, gitu. Ironis sekali Bapak Ibu, karena sebenarnya bangsa masyarakat Indonesia ini sudah tahu kalau kita sudah beragam. Yang paling utama adalah sudah ada pasalnya, pasal yang sudah ditentukan oleh pemerintah, bahwa undang-undangnya itu bahwa di Indonesia diakui sekian agama, 6 agama. Harusnya kan kita bisa menerima itu. Belum lagi para pendiri bangsa kita ini sudah menyepakati yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi satu. Sudah menyepakati yang namanya Pancasila sebagai dasar negara, yang isinya di situ kompleks sekali. Bagaimana kita harus beragama, bertuhan, bagaimana kita harus menjalin hubungan dengan sesama di dalam dasar negara itu. Tetapi ironisnya kita masih saja itu hanya persoalan agama saling menjatuhkan, hanya karena persoalan agama bakar membakar, hanya persoalan agama bom membom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih sebenarnya moderasi itu? Pada intinya saja saya sampaikan, moderasi itu kalau dari bahasa Latinnya ke bahasa Inggrisnya itu nyambung, tidak berlebihan. Berarti kalau tidak berlebihan itu berarti pas, tidak kurang, tidak lebih, begitu. Nah, yang menjadi permasalahan pengalaman ajaran agama di Indonesia ini dilebih-lebihkan, itu yang membuat kita sering ribut. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi kepada teman saya tadi, kenapa sih adanya orang seperti itu? Kenapa dia bisa seperti itu? Karena pemahamannya yang salah. Pemahamannya tentang agama itu salah, sehingga dia bersikap, berperilaku salah. Kalau pemahamannya benar tentang agama itu, cara pandangnya benar, maka dia akan bersikap dan berperilaku di tengah-tengah, berperilaku bersikap yang benar. Jadi moderasi beragama itu adalah sebenarnya cara pandang kita, cara pandang kita, sikap kita, perilaku kita yang bisa mengambil posisi di tengah-tengah. Supaya apa? Supaya damai, supaya rukun dan juga harmonis. Kita nggak boleh memaksakan misalnya
Contohnya nih, saya masuk misalnya nih ke kandang ayam. Nah ini semuanya harus jadi ayam, gitu. Saya misalnya nih masuk ke kandang misalnya harimau. Nah ini di sini harus jadi harimau. Nggak boleh kita paksakan, karena memang Tuhan sudah menganugerahkan keberagaman itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikitnya yang saya sampaikan sedikit lagi, apa sih, dari mana sih kita bisa melihat orang-orang tersebut sudah menjadi seseorang yang beragama yang moderat. Kita bisa melihat dari misalnya dia toleransi atau tidak. Dia toleransi atau tidak. Dia itu anti kekerasan atau tidak. Ajarannya ekstrim atau tidak. Kemudian komitmen kebangsaannya bagaimana. Dari situ kita bisa lihat, oh ini misalnya ini Kristen yang moderat, ini Muslim yang moderat, ini orang yang melakukan yang namanya moderasi beragama. Kemudian ramah terhadap budaya lokal. Ramah terhadap budaya lokal. Kadang begini kita, ini berbicara di dalam gereja saja, begitu ya, berbicara di dalam gereja saja. Misalnya tradisi gereja karismatik kan biasanya itu tepuk tangan ya Bapak Ibu. Kemudian lari ke gereja aliran yang namanya Calvinis misalnya, itu katakanlah seperti gereja saya, GKI gitu ya, mungkin HKBP, begitu GKJ, begitu, yang hanya duduk, kemudian lipat tangan begini, duduk terus menyanyi itu bersinar, bersinar. Nah itu saja kadang kita kalau sudah masuk ke gereja yang berbeda, itu kita sudah asing. Ini apa? Ini apa sih? Yang dari aliran GKI pusing, jingkrak-jingkrak tepuk tangan. Yang kemudian dari karismatik juga, apa sih ini tepuk-tepuk tangan? Apa sih ini? Duduk, apa? Gitu ya, ngantukin dari. Nah itu padahal itu sudah bagian dari tradisi setiap masing-masing gereja. Seharusnya apa? Seharusnya kita nggak mempertanyakan apa sih ini. Kita sudah tahu kita itu beragam. Harusnya kita bisa menikmati ibadah ke gereja manapun kita masuk. Begitu. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan kemanapun kita masuk. Itu yang namanya moderasi beragama. Saya bersyukur ketika saya memang dibesarkan di gereja yang misalnya aliran HKBP, begitu ya. Di sini saya masuk lagi ikut dengan opung saya GKI, tapi itu nggak membuat saya menjadi fanatik terhadap tradisi gereja lain. Saya bersyukur pada Tuhan, bukan membanggakan diri sendiri. Memang itulah mungkin maksud tujuan Tuhan. Kenapa saya dimasukkan ke sekolah teologi setelah saya dari BSI, gitu. Dan kenapa saya pada saat sekolah dituntun Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan di sebuah gereja yang berbeda dengan gereja asal saya. Oh iya, sekarang saya baru mengerti. Oh iya, ini toh maksudnya Tuhan, gitu. Supaya saya bisa nih. Oh iya, jadi kemanapun saya pergi beribadah, saya bisa menyesuaikan begitu. Saya bisa menikmati hadirat Tuhan. Ini sangat luar biasa. Nah, demikian pun dengan beragama. Bapak Ibu, di dalam penyuluhan saya yang singkat ini, saya sebagai istilahnya itu perpanjangan tangan dari pemerintah, begitu. Sebagai penyuluh yang ditugaskan mengajak Bapak Ibu yang ada di sini, yang datang beribadah bersama-sama, dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah mengikuti ibadah live streaming, begitu. Yuk, mari kita bersama-sama kita melakukan yang namanya moderasi beragama. Kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain, dengan sesama kita, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan rukun dan juga harmonis. Nah,
ada terutama nih saya mengajak yang mungkin yang ada di rumah ya, generasi penerus bangsa. Kalau dikatakan sekarang generasi milenial. Nah, generasi milenial ini nih yang ada di rumah, Kak Lilis mengajak semuanya, yuk kita menjadi Kristen yang moderat. Kita bisa menghargai satu dengan yang lain meskipun orang tersebut berbeda dengan kita, supaya kita bisa menjadi bangsa yang maju, bermartabat, dan juga hidup rukun dan harmonis di dalam bermasyarakat. Satu kutipan dari mantan Menteri Agama yang sangat-sangat saya sukai, beliau mengatakan begini, Pak Lukman Hakim, Menteri Agama yang sudah tadinya Pak Lukman Hakim kemudian digantikan oleh Pak Yakut. Beliau dalam bukunya mengatakan seperti ini. Beliau yang menggagas buku Moderasi Beragama ini mengatakan demikian. Beragama itu hakikatnya adalah berindonesia. Dan berindonesia itu adalah wujud dari pengalaman keagamaan yang dilakukan setiap warga negara. Luar biasa sekali. Berindonesia itu katanya. Beragama itu hakikatnya adalah berindonesia. Ketika kita sudah mengaku kita beragama maupun agama apapun itu, seharusnya kita bisa hidup di Indonesia ini dengan damai, gitu loh. Dengan berindonesia berarti nama itu beragam, tetapi bisa menyatu, hidup harmonis. Sangat luar biasa. Dan ketika kita beragama itu, ya harusnya apa yang sudah kita terima, kita pelajari dari agama kita masing-masing. Itulah yang kita imani dan kita lakukan berhadapan dengan sesama kita. Ini penyuluhan singkat saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga rekan-rekan saya, generasi penerus bangsa. Kiranya penyuluhan ini bermanfaat bagi kita semua ketika kita keluar berdampingan dengan sesama kita yang berbeda. Kita tidak menjadi terbelah dua, tapi kita bisa menyatu, berjalan bersama-sama. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta dan juga Ibu beserta jemaat yang hadir dan juga jemaat yang